Pada tahun 1999, kedamaian dan hubungan persaudaraan di Maluku ternoda oleh perseteruan berisukan agama. Ya, kalau kita kembali mengetahui konflik itu kan mulai Desember tahun 2009, kan? Yang 99, 99. Itu dimulai daripada perkelahian anak-anak di terminal angkot. Kemudian melebar menjadi konflik komunal. Akhirnya menjadi konflik berbasis agama. Pada tanggal 12 Februari 2002, pemerintah menggelar perjanjian Malino II sebagai upaya perjanjian damai antara kedua belah pihak yang bertikai. Kesepakatan tersebut digelar di Malino, Sulawesi Selatan, yang diprakarsai oleh Yusuf Kala, saat itu menjabat sebagai Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Menko Kesra. Saya datang ke sana, mula-mula bertemu dengan Pak SBY, kemudian saya datang sendiri untuk menyampaikan mereka kelompok itu beberapa hal. Bahwa kalau mau terus begini, ya perang teruslah, kita tambahin peluru kalian agar ini. Kalau tidak mau, kita tambah tentara. Nah, kalau tidak mau, mereka tidak mau tambah tentara. Maka tinggal terakhir bicara dengan saya. Itulah mulai awal daripada perencanaan dan pertemuan Malino. Itu hanya butuh 17 hari. Dari pertama kali saya datang, kemudian deklarasi perjanjian Malino II, itu 17 hari. Itu dengan cara mereka, saya suruh pilih, mau perang terus, Anda habis satu generasi, atau kita dulu bicara. Akhirnya mereka memilih duduk bicara untuk penyelesaian itu. Jadi termasuk yang tadi saya katakan, pertama di internal masing-masing, ya kita bentuk tim hasil kesepakatan Malino, lalu kemudian kita mendekati tokoh-tokoh agama, kita kumpul dulu tokoh-tokoh agamanya, tokoh pemudanya, tokoh masyarakatnya, ya para alim ulama, pendeta untuk dibagi di komunitas Kristen, kemudian para alim ulama atau imam-imam masjid segala macam kita libatkan. Kita diskusi, kita sampaikan seperti ini, ada masalah seperti ini. Lalu kita tekankan betul-betul bahwa konflik tidak akan pernah mendatangkan sesuatu yang baik. Perjanjian Malino II yang diprakarsai oleh pemerintah menghasilkan 11 butir kesepakatan untuk dipatuhi kedua belah pihak. Lalu setelah kita ke sana, ya baik, bagus juga. Karena banyak butir-butir perjanjian itu yang menyentuh. Seperti kita harus adil, katakanlah bahwa dalam pemilihan apapun, walaupun tidak tertulis, tapi memang banyak hal-hal. Seperti pengembalian, hak-hak milik muslim. Kalau di sini kan rata-rata kan pakai dati, Bu. Jadi pakai dati, pakai aturan yang sudah orang bilang baku. Negeri itu kalau sudah bikin aturan nggak bisa. Dan tidak bisa dia punya macam-macam. Saya kira demikian sedikit. Jadi itulah sedikit perjanjian yang kita buat. Setelah konflik mulai mereda, pemerintah dan para tokoh masyarakat giat melakukan rekonsiliasi sebagai upaya pemulihan hubungan antar umat beragama. Yang menjadi persoalan besar bagi kita itu adalah masyarakat. Untuk memulihkan kembali psikologi masyarakat supaya dia kembali saling percaya, merasa mereka adalah satu dengan yang lain, bukan orang lain, ya.
Muslim maupun Kristen itu adalah orang basudara, ya. Kata syair itu mengatakan sagu salempeng dipatah dua, alih rasa beta rasa, potong di kuku rasa di daging, katong semua orang basudara. Itu yang menjadi media. Rekonsiliasi yang kita lakukan itu rekonsiliasi yang sebenarnya menyeluruh, karena juga akar konflik Maluku itu cukup banyak ya. Ada masalah latar belakang politik, ekonomi, masalah pemahaman agama dan lain-lain sebagainya. Dan dampak dari konflik itu terjadinya segregasi kehidupan sosial keagamaan di kota yang semestinya merupakan ciri masyarakat yang terbuka, masyarakat yang multikultur, itu terpisahkan, tersegregasi baik wilayah maupun secara mental dan pemikiran. Pemerintah sekarang mengatakan Indonesia bukan negara agama, titik. Indonesia bukan negara sekuler, titik, tapi negara berketuhanan. Nah, di dalam negara berketuhanan itu pelembagaannya kan berbagai agama. Disinilah kemudian kita ambil konsep moderasi beragama, moderasi Islam, moderasi Katolik, moderasi Kristen. Apa moderasi? Jalan tengah. Kalau dalam Islam itu namanya wasatiyah Islam atau Islam wasatiyah atau ummatan wasato, kan begitu. Nah, wasatiyah Islam itu atau moderasi beragama itu orang beragama tetap harus taat pada ajaran agamanya karena itu yang akan menuntun hidup dia. Tetapi harus mampu menerima dan bekerja sama dengan agama-agama lain yang berbeda. Peranan para tokoh agama sebagai penengah bagi masyarakat merupakan langkah penting dalam meredakan konflik. Para tokoh agama saling bergandengan tangan, merapatkan barisan, mempertahankan benteng Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Sekitar 20 tahun konflik di Maluku telah berlalu. Salah satu pihak yang berperan besar dalam memadamkan api konflik antar umat beragama adalah tokoh agama. Melalui seruan dan ajakan perdamaian kepada para umat, mereka mampu mengembalikan masyarakat kepada nilai basodara atau persaudaraan setanah air. Karena intensitas konflik masih tinggi, eskalasinya masih terus meluas keluar Ambon di tahun 99 sampai dengan 2000 itu, resolusi pertama yang kita tempuh adalah menghentikan konflik itu sendiri. Jadi gereja harus berjuang bersama dengan pimpinan umat beragama yang lain menghentikan konflik. Keputusan itu menurut kami berbuah karena ketika kita masuk ke tahun 2000, sebenarnya eskalasi konflik itu sudah mulai dapat kita tekan dan Ambon sudah dapat dilokalisasi. Hanya eskalasinya yang keluar ini yang masih juga harus turut diantisipasi secara bersama-sama. Gereja lalu memilih untuk melakukan sebuah upaya dari resolusi perdamaian itu, peace and trust building. Dalam keadaan seperti itu kita harus menumbuhkan kembali peace and trust building di antara komunitas. Memang lesson learned kita adalah Wayame. Sebagai satu-satunya komunitas di kota Ambon yang saat konflik itu tidak terjamah oleh konflik. Ya, entah ada faktor apapun, tapi bagi kita ini lesson learned dari bagaimana laboratorium perdamaian yang hidup itu. Para tokoh pemuda dan masyarakat Wayame menginisiasi pembentukan Tim 20 sebagai tim pelindung warga Wayame dari ancaman konflik yang sedang terjadi kala itu. Adalah Kanes dan Hanafi, anggota Tim 20, kedua saksi sejarah perjuangan dalam menjaga perdamaian.
Nama saya Kanesa Manopunyo. Usia saya pada saat itu, dibentuknya tim 20, usia saya 29 tahun. Ya. Kemudian saya ditunjuk sebagai ketua tim 20 pada saat itu. Ya. Tujuan pembentukan tim 20 itu kita ingin merawat kebersamaan yang telah dibangun oleh orang tua-tua di Wayame antara umat beragama itu supaya dia tetap berjalan dengan baik. Kita tidak akan mengikuti konflik yang terjadi di Maluku. Tim 20 dibentuk tahun 1999 ketika konflik itu terjadi. Dan kenapa dinamakan tim 20? Karena di dalamnya ada 10 orang Kristen dan 10 orang Muslim. Lalu kita juga bentuk pasar, bagaimana kan menangani mereka. Kalau kita cuma tahu sosialisasi, bicara saja, tapi kalau kita juga tidak menangani kehidupan mereka, bagaimana? Kita bentuklah pasar. Kita ajak mereka untuk berjualan. Mari, gak usah pikiran masalah konflik, masalah ribut. Kalian tolong jualan supaya bisa dapat pendapatan sedikit, bisa makan. Dan itu kita buat memang disetujui oleh masyarakat. Dan sendirinya yang belanja juga dari pihak, katakanlah dari pihak bersaudara Kristen datang di sini belanja, pulang lagi ke sana. Kini, 22 tahun telah berlalu. Para tokoh tim 20 yang masih tersisa pun tetap berkomitmen menjaga perdamaian di Ambon. Makanya kita dan sendirinya buatlah tempat buat kita saling ngobrol, saling curhat, saling berkenalan di antara teman. Dan itu dari Jasira datang, dari Latu Halat sana yang begitu jauh datang. Dan kita bikin rekonsiliasi. Bukan itu saja, tempat ojek, contohnya juga. Itu banyak dari luar, jadi bukan warga kita, tapi itulah kita bikin kebersamaan. Mari kita sama-sama. Kalian boleh datang ke sini, boleh main-main di sini. Menjadikan jadi ikon buat kita, dan kalian juga bisa pulang sosialisasi kepada saudara bahwa inilah perdamaian yang kita ingin seperti Desa Wayame. Upaya menjaga perdamaian juga turut dilakukan oleh para tokoh agama di wilayah Kepulauan Aru, Maluku yang berhasil menjaga kerukunan umat di 117 desa yang tersebar di 726 pulau. Keakraban para tokoh agama di sini bahkan telah dikenal masyarakat setempat dengan sebutan Trio Macan. Trio Macan itu ada lain ketua MUI, ketua klasis yang Protestan, dan saya sebagai wakil uskup. Dan istilah Trio Macan ini begitu memasyarakat di seluruh wilayah Kepulauan Aru. Dari pemerintah maupun masyarakat semua sudah tahu. Nah, tujuannya apa? Kita memberikan sebagai pemimpin, kita memberikan kesejukan bahwa kita akrab. Kita memang berbeda dari segi teologi dan agama, iya itu kita harus sadari. Tetapi di dalam relasi dialog kemanusiaan itu kita sama. Sehingga kami hidup di Kabupaten Kepulauan Aru ini sudah bersatu padu. Lebih bagus, lebih harmonis daripada keadaan sebelum konflik horizontal Maluku. Itu sudah kami patok dan sudah kami komit bahwa ketua klasis, wakil uskup, ketua MUI itu sudah diberi gelar Trio Macan di Kabupaten Kepulauan Aru. Artinya selalu mencegah ketika ada sesuatu, ketika ada hal-hal yang tidak diinginkan dari umat beragama, kami dengan secepatnya kami bergabung dan untuk menyelesaikannya. Sehingga waktu kabupaten terbentuk tahun 2016, kami pemerintah daerah sendiri melaunching, yaitu kita melaunching Aru sebagai laboratorium kerukunan umat beragama. Ya, itu di Aru. Walaupun kita lihat di Maluku ini pernah kita mengalami satu musibah, ya, musibah yang kita tidak harapkan. Tapi ternyata di Aru ini sampai dengan hari ini kita sangat harmonis. Saat ini, sebagaimana dunia bisa melihat, ya kita semua sama-sama mengetahui bahwa Maluku sekarang sudah aman dan damai. Ya, bahkan negara-negara luar juga sudah cukup banyak datang ke sini untuk belajar tentang perdamaian di Maluku ini. Beberapa waktu yang lalu itu dari Amerika, dari Bangladesh, dari Thailand, dari Prancis, itu mereka datang ke sini untuk belajar tentang perdamaian, ya, merawat perdamaian dan menciptakan perdamaian di Maluku ini. Kita dapat menyelesaikan ini dengan
menghidupkan kembali pranata kebudayaan ini yang mungkin dalam masa konflik bagi banyak orang telah gagal. Tapi bagi kami dalam psikologi kebudayaan masyarakat Maluku tidak. Pela gandong, ain, sarumah di Maluku Utara, ya, budaya kaiwai di Buru, konsep-konsep basudara di Kepulauan Aru, itu yang coba kita angkat. Kita revitalisasi nilainya. Dalam tahapan itu harus diakui per tahun 2002 proses peace and trust building itu bisa membuahkan hasil. Nilai persaudaraan dan kearifan lokal di Maluku mampu menjadi penyatu kembali persatuan dan perdamaian masyarakat. Masyarakat di Maluku terkenal memiliki ikatan persaudaraan yang ditanamkan oleh leluhur dan menjadi sebuah ikatan persaudaraan yang abadi. Salah satu ikatan persaudaraan tersebut adalah Pela dan Gandong, yang menghubungkan persaudaraan antar desa atau yang sering disebut negeri yang menganut agama berbeda satu sama lain. Negeri-negeri yang terikat dalam tali persaudaraan Pela Gandong memiliki perjanjian yang telah diikrarkan sejak lama. Mereka harus saling melindungi dan menjaga satu sama lain. Salah satu persaudaraan Pela dan Gandong yang terkenal adalah persaudaraan Pela yang terjalin antara negeri Batu Merah yang berada di Kecamatan Sirimau, Ambon dengan negeri Paso yang terletak di Kecamatan Baguala, Ambon, Maluku. Pela antara Batu Merah dengan Paso, yang mana ketuan dari Batu Merah dari negeri dari pemukiman Muslim, sedangkan negeri Paso adalah pemukiman negeri Nasrani Kristen. Kalau sejarah Pela Paso dan Batu Merah ini terkait dengan dulu pembayaran upeti itu ka Ternate. Pada zaman Portugis sebelum itu juga itu pembayaran upeti itu ke Ternate. Pada saat kembali kora-kora Paso kena musibah di Pulau Buru. Lalu dari belakang kora-koranya Batu Merah membantu kora-kora Paso, bantu sehingga mendorong mendarat di Tanjung Pela di Tamlea sana. Lalu dorang angkat sumpah di situ. Jadi Paso sebagai adik, sedangkan Batu Merah itu kakak. Walaupun kami berlainan agama. Di sini yang untuk memperkental hubungan persaudaraan antara negeri Paso dengan negeri Batu Merah itu ada salah satu adat yang namanya Panas Pela. Jadi kita adakan upacara adat untuk Panas Pela itu. Jadi kita hidup saling kental, saling menghormati, saling menghargai. Karena bagaimana imbas dari kerusuhan kemarin, pertama, ketorang itu punya masyarakat di sini itu terutama itu susah. Belanjanya susah, sekolahnya susah, semuanya susah. Untuk itu beda rasa bahwa pasca kerusuhan kemarin itu merupakan momentum bagi ketorang bagaimana menjaga kedamaian dan stabilitas ke depan. Persaudaraan Pela dan Gandong juga terjalin di negeri lain, yakni negeri Morela di Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah, dan negeri Waai yang berada di Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah. Kedua negeri ini terikat persaudaraan sedarah atau yang dikenal dengan persaudaraan Gandong. Kejadiannya terjadi sejak negeri ini masih di pegunungan. Ada dua adik kakak kandung, yang satu itu kemudian karena ada satu masalah itu dia turun dan menetap di Wai sekarang, yang satu masih tertinggal di Morela saat ini. Kita ketahui bahwa yang namanya Pela Gandong ini saudara kandung punya keturunan. Jadi apapun alasannya mereka tidak bisa pecah belah, apapun yang terjadi sekalipun orang lain datang untuk menghasut, membuat untuk mereka bercerai-berai, itu sesungguhnya tidak terjadi, tidak pernah akan terjadi.
soal perdamaian itu sering dibangun. Gereja ini waktu dibangun, itu juga kita undang Morelah untuk taruh batu pengalasan. Bangun Negeri Wai setelah jatuh dari konflik, mereka yang datang membantu Negeri Wai juga untuk membangun kembali. Itu selalu dikembangkan. Begitu juga membangun masjid. Itu masyarakat Negeri Wai ke sana bersama-sama membangun masjid, tempat ibadah mereka. Bukan tempat masjid saja, kadang-kadang berkaitan dengan adat istiadat. Adat istiadat dalam hal ini berkaitan dengan pukul menyapu yang selama ini dilakukan. Jadi kalau pukul menyapu itu biasa menyapu itu diambil dari Negeri Wai, sapunya itu diambil dari Negeri Wai di sini. Data lapor saya selaku pemerintah, langsung saya ambil petunjuk untuk memotong menyapu itu untuk dalam pelaksanaan proses budaya adat yang selama ini dilakukan oleh Pak Saudara Morelah. Dan pas saat proses itu kami dari masyarakat Negeri Wai itu biasa diundang ke sana. Terlibat di sana trompet yang selama ini digunakan untuk meramaikan, menerima tamu dan macam-macam. Menanamkan makna penting rasa bersaudara atau persaudaraan di masyarakat juga diterapkan di kalangan generasi muda yang merupakan penerus jalinan persaudaraan antar umat beragama, ras maupun suku. Kita pernah membuat satu model yang lumayan dia menjadi contoh, yaitu kita buat angkat pela pendidikan, yaitu mempersaudarakan, yaitu sekolah negeri SMP Negeri 9 Kota Ambon yang hampir 100% siswa dan gurunya Kristen dipersaudarakan dengan SMP negeri di Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah, Negeri Liang, yang guru dan siswanya 100% Islam. Setiap tahun kita bikin panas bela. Pela pendidikan juga berperan penting memulihkan dampak sosial dan budaya dalam dunia pendidikan, khususnya bagi para pengajar atau guru. Salah satu dampak yang luar biasa, kita mengalami kebangkrutan sosial secara termasuk pendidikan. Anak-anak tersegregasi dan guru-guru yang menjadi penyembuh juga terluka. Bagaimana mestinya dia menjadi seorang penyembuh yang membangun watak karakter, baik kompetensi kepribadian, sosial anak, kognitifnya, afeksinya. Ini sulit sekali pada saat itu. Karena itu juga kita mengintervensi para guru-guru, para dosen dengan berbagai kegiatan seperti pengembangan bagaimana membangun pendidikan yang bernuansa damai, pendidikan pluralisme, kemudian pendidikan damai, peace education yang kita kembangkan. Maluku kini menjadi percontohan perdamaian, bahkan hingga ke dunia internasional. Perdamaian yang dicapai dengan mengembalikan lagi nilai kearifan lokal ke dalam kehidupan masyarakat. Melibatkan peranan tokoh agama dalam menyuarakan nilai ajaran damai, serta peranan pemerintah sebagai pelindung merupakan kunci dalam menjaga persatuan dan perdamaian di bumi Maluku. Perdamaian di Maluku merupakan wajah perdamaian Indonesia.